betapa Engkau mengasihi kami. Haleluya. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Oh, dahsyat kasih-Nya bagi kita. Tak terkatakan, tak terukur panjang dan lebarnya kasih-Nya kepada kita. Ingatlah, tanamkanlah di hati kita. Betapa Tuhan itu mengasihi kita. Tak pernah dibiarkannya kita, tak pernah. Haleluya. Ingatlah betapa Tuhan menyelamatkan kita. Kita bukan orang yang berharga, tapi Tuhan menghargai kita. Kasih-Nya kepada kita lebih dari apapun juga yang dapat dikatakan. Dia mengasihi kita dengan segenap keilahiannya. Dia mengasihi kita dengan segenap keberadaannya sebagai Allah. Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita. Lebih dari apapun juga. Dia rela turun ke bumi, menjadi manusia, menanggung segala kesalahan kita, menanggung perbudakan dosa yang kita alami. Tidak dapat digantikan oleh apapun juga kasih sayang Tuhan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan akan mengangkat orang-orang yang dipilihnya, yang dipanggilnya untuk menyatakan kemuliaannya di muka bumi. Karena Dia sudah mengorbankan dirinya untuk menjadi penebusan bagi dosa kita.
kepada kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Kuasai setiap kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Keluarga kami yang tidak bersama-sama kami pun, dimanapun mereka berada. Anak-anak kami, cucu menantu kami, suami istri kami. Dimanapun berada, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan. Sama seperti Tuhan yang memberikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Tuhan. Kami tidak mengizinkan segala kuasa roh jahat coba ambil bagian di tempat ini, yang coba mengganggu hati dan pikiran kami. Sepakat kami ikat, tolak patah, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Tuhan, berfirmanlah Tuhan, biarlah firman-Mu menghibur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, menyembuhkan kami, mengubahkan karakter kami menjadi lebih baru lagi. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian, puji Tuhan, shalom. Haleluya, saudara diberkati, amin. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa hidup kita ada karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukan karena kuat dan gagah kita hidup Bapak Ibu Saudaraku sekalian, percayalah. Percayalah, percayalah, percayalah. Hanya karena kasih setia Tuhan hidup kita ada, amin. Kita gak mampu loh menghadapi hidup ini, ya. Karena kita banyak kelemahan, kita manusia yang rentan. Tanpa Tuhan kita sangat rentan, ya. Tanpa Tuhan kita sangat lemah. Nah, itu sebabnya Tuhan terus berperkara, Tuhan terus beracara dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan, umat pilihannya, ya, milik kesayangannya yang telah ditebusnya, tidak mungkin ditinggalkannya, amin. Nah, itu. Tuhan pasti membawa kita, karena memang begitulah keadaannya, memang Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas hidup kita, yang memerintah atas hidup kita. Dia yang pegang kendali atas segala sesuatunya, ya, bahkan atas hidup kita secara pribadi. Itu sebabnya kita harus datang terus kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Itu makanya coba kita lihat perjalanan kehidupan kita. Dari mana kita? Dari mana kita? Dari mana kita? Layak nggak kita memuji Tuhan? Layak nggak kita menaikkan syukur kepada Dia? Bukankah Dia yang layak disembah? Hidup kita diselamatkannya. Hidup kita begitu dihargai Tuhan. Ya, bahkan diberikannya kemuliaan. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin saudaraku. Dan Tuhan terus bergerak dalam hidup kita. Terus berkarya. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Supaya rencana Allah yang semula itu digenapi dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan yang semula? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa? Apa rencana Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, rencana Tuhan yang semula adalah menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita Bapak Ibu. Dan Dia ciptakan kita menjadi manusia yang baru. Untuk kembali kepada rencananya yang semula. Amin saudaraku. Coba lihat tingkah laku kita yang dulu yang di belakang-belakang itu. Ini bukan untuk supaya kita mengenang-enang masa lalu, bukan. Tetapi Tuhan tarik kita. Tuhan panggil kita. Untuk kembali kepada rancangannya yang semula. Menjadikan manusia itu serupa, segambar dengan Allah. Waduh, terlalu tinggi itu Pak Pendeta. Oh Bapak Ibu, siapa bilang? Karena begitulah Tuhan, maksud dan tujuan Tuhan menyelamatkan kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita diselamatkan Tuhan, kalau kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, kalau kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti ada pekerjaan yang besar,
yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya kita harus siap, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita. Supaya apa? Supaya maksud dan tujuan itu digenapi di muka bumi ini. Supaya kita boleh bersama-sama Tuhan memerintah dalam kekekalan. Amin, saudaraku? Itulah maksud, itulah sebabnya kita harus memandang diri kita betapa berharganya saya. Kita harus memandang diri kita mulai saat ini, betapa Tuhan itu menghargai saya. Kadang-kadang kita sendiri pun tidak menghargai diri kita. Ya, betul Bapak Ibu. Nah itu. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, Matius 7. Saya mau menyampaikan tentang doa. Apa hubungannya doa dengan kembali kepada panggilan Tuhan? Nih, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Sudah sering kita dengar. Ya, tapi saya mau membagikan ini kembali untuk kita semua. Matius 7, Tuhan pasti menjawab doa. Nah, untuk apa Tuhan menjawab doa? Nanti kita lihat. Ya. Tuhan pasti menjawab doa. Jadi kita harus berdoa. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Yang sudah dapat katakan amin. Dengan hati yang terbuka. Haleluya. Sudah dapat katakan amin sekali lagi. Matius 7 mulai ayat 7. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Nah, Tuhan mengajar kita untuk berdoa Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Untuk meminta. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Banyak orang Kristen berpikiran demikian Bapak Ibu. Apa artinya doa sama kamu? Apakah doa itu perintah Tuhan? Kewajiban yang harus kita lakukan? Atau hanya sekedar tawaran Tuhan saja? Saya pernah bertanya sama orang yang sudah lama ikut Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itu sekedar kalau kita mau saja Bang. Kaget saya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Doa bukan tawaran saudaraku sekalian. Doa adalah suatu perintah yang harus kita lakukan. Lukas 18 ayat 1 mengatakan demikian Bapak Ibu. Tuhan memberi perumpamaan kepada kita. Supaya kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan memberikan perumpamaan supaya kita selalu berdoa. Harus selalu berdoa. Harus. Sama-sama kita katakan harus. Selalu. Harus selalu. Harus selalu berdoa. Jadi doa bukan tawaran. Kalau kamu mau lakukan, ya lakukanlah sayang. Bukan begitu saudaraku sekalian. Doa itu harus kita lakukan. Itu makanya doa harus dilakukan. Doa bukan untuk mengisi waktu seperti gitu saja. Membuang-buang waktu, jangan. Untuk apa berdoa Pak terlalu banyak. Yang penting kan kita bekerja, melakukan. Saudaraku, sekali lagi, kenapa kita harus berdoa?
Doa membuat kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Bukankah Tuhan mengajar kita? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya awal pertama Tuhan mengajar doa supaya kita mengerti, supaya kerajaan Allah, kehendak Allah dinyatakan di bumi. Bagaimana dengan kebutuhan kita? Kebutuhan kita pun harus sinkron dengan apa yang Tuhan mau. Doa membuat kita kerjasama dengan Tuhan loh Bapak Ibu. Loh, masa iya Pak Pendeta? Tuhan kerjasama dengan kita. Tuhan itu maha kuasa, bisa melakukan apapun juga. Iya. Tapi Tuhan mau anak-anaknya bekerja sama dengan Tuhan untuk menggenapi kehendak Tuhan, rencana Tuhan di muka bumi. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan, datanglah kerajaanmu. Artinya pemerintahan Tuhan harus turun di muka bumi ini. Itulah sebabnya kita harus berdoa. Berdoa bukan tawaran Tuhan. Silahkan kau berdoa. Kalau ada permintaanmu, ada masalahmu, silahkan kau berdoa. Bukan. Bukan hanya sekecil itu saja. Iya. Kalau ada masalah pergumulan memang kita harus berdoa. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kenapa Tuhan mengharuskan kita berdoa? Kadang-kadang kita meleset, tidak mengerti lagi akan panggilan Tuhan. Bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan harus terjadi di muka bumi ini. Karena Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini. Itu makanya Tuhan mau bekerja sama dengan manusia Bapak Ibu. Orang yang sudah dipilihnya, yang diciptakannya ini. Wow. Amin. Itulah doa. Jadi harus dilakukan. Harus selalu. Harus selalu. Kalau aku ada waktu. Bukan Bapak Ibu, bukan. Itu bukan untuk mengisi waktu kosong kita. Karena doa membawa kita kerjasama dengan Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ayat Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan demikian Bapak Ibu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti dalam segala aspek kehidupan kita, Allah turut bekerja. Gak pernah tinggal diam. Kita batuk pilek pun Tuhan turut bekerja. Jangan salah makan obat. Amin saudaraku? Amin. Allah turut bekerja. Kalau terjemahan lainnya mengatakan demikian. Bahwa bekerja sama. Turut bekerja sama. Ya kan working together kan namanya kerjasama kan? Bapak Ibu? Iya. Bukan Allah gak bisa kerja sendiri saudaraku sekalian. Tuhan bisa. Tetapi Tuhan ciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah untuk bekerja sama dengan Dia. Tuh, itulah gunanya doa. Jadi doa Bapak Ibu harus dilakukan. Jangan bosan. Kapan waktunya Tuhan menjawab ini Pak Pendeta? Tenang saja. Amin. Doa adalah perintah Tuhan. Perintah itu harus dilakukan atau tidak Bapak Ibu? Harus dilakukan. Memang Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Tuhan itu Allah yang penuh kasih, Dia adalah Bapa kita. Tetapi ingat, Dia juga adalah
raja. Raja yang memerintah. Kalau raja nggak dipatuhi perintahnya, kita memberontak. Ya, jangan tolak perintah raja. Senangilah perintah raja, supaya raja senang, supaya raja dipermuliakan. Dan kita dibawa bersama-sama dengan raja. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengajar kita untuk harus selalu berdoa. Itulah sebabnya Tuhan katakan di Matius 7, mulai 7 ini, mintalah. Ini berbicara tentang kebutuhan kita. Minta. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya mau kasih tahu. Banyak orang begini mengatakan, Pak, aku sudah minta kepada Tuhan sudah bertahun-tahun. Mana buktinya? Enggak ada jawaban. Nih Bapak Ibu, minta yang dibilang Tuhan di sini ini bukan minta 1 kali 2 kali yang ditulis di sini. Banyak orang bilang, mintalah, aku sudah minta sama Tuhan, nggak dikasih tuh. Saya mau tanya, kalau kita minta sama Tuhan, yang bos siapa? Kita atau Tuhan? Masa kita mau jadi bos sekali minta, 2 kali minta, harus? Itu namanya bim salabim, saudaraku sekalian. Itu namanya Doraemon, abrakadabra. Tapi Tuhan bilang terjemahan lainnya, saudaraku sekalian, ya, teruslah meminta, maka akan diberikan kepadamu. Ada nggak terjemahan Amplified Bible-nya mengatakan demikian? Keep on. Keep on itu artinya terus menerus, jangan berhenti. Peganglah terus. Mintalah, teruslah meminta, maka akan diberikan kepadamu. Teruslah mencari, maka kamu akan mendapat. Teruslah mengetok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu, terjemahan lainnya mengatakan, tuh ya, teruslah mengetok dengan penuh hormat. Teruslah ketuk pintu itu dengan penuh hormat. Tetapi apa yang terjadi orang Kristen? Dia memerintah Tuhan. Pernah nggak saudara melihat orang yang gerasa gerusu mengetuk rumah orang, ya, apalagi penagih hutang, ya, mengetuk rumah, orang di dalam itu kecantungan dan siap-siap bawa parang, benar nggak? Tuhan bilang, ketuklah dengan penuh hormat. Itu sebabnya kita harus tahu kepada siapa kita berhadapan, Bapak Ibu. Masa kita mau perintah Tuhan, bukakan pintu ini, segera. Tidak. Tetaplah mengetuk pintu dengan penuh hormat. Dengan sopan kepada Tuhan. Dia Allah loh. Bisa nggak Tuhan dipaksa-paksa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa Tuhan dipaksa-paksa? Nggak bisa. Makanya Tuhan bilang, tetaplah meminta, tetaplah mencari, maka kamu akan mendapat. Tetaplah mengetok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketoklah dengan penuh hormat. Amin, saudaraku. Hormati Tuhan. Sayangi Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Jangan bikin Tuhan terkaget-kaget. Tok, 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 tok. Mana permintaan saya Tuhan? Oh, jangan seperti itu, amin. Ketoklah janji Tuhan. Tuhan akan membuka. Karena setiap orang yang meminta, karena setiap orang yang terus meminta, menerima. Dan setiap orang yang terus mencari, mendapat. Dan setiap orang yang terus mengetok, baginya
pintu dibukakan. Pak Pendeta, terus sampai kapan saya meminta? Terus sampai kapan saya mengetok, mencari? Sampai anak saya pernah begini loh Bapak Ibu. Ini kesaksian benar, nyata. Setiap hari, mulai dia masa kecilnya, ya si Kaleb si Ken itu, kami berdoa. Papi, sampai kapan kakiku ini baik? Kapan Tuhan Yesus mau jawabnya? Seperti yang lain-lain itu. Kalau saya nggak hati-hati jawabnya Bapak Ibu, bisa gawat pertumbuhan pola pikirnya terhadap Tuhan. Saya bilang sama dia, ada waktunya Tuhan. Tuhan bilang terus berdoa. Sampai kapan katanya? Sampai waktunya Tuhan. Dulu kau nggak bisa berjalan kan? Kamu lihat itu kan? Tapi kamu ada waktunya kamu bisa berjalan. Ada waktunya Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya teruslah meminta. Karena Tuhan bergerak pada waktunya. Dengan waktunya dia sendiri. Bukan diatur oleh manusia. Itu sebabnya kalau kita digerakkan oleh Tuhan, berdoa. Lakukanlah. Jangan tahan-tahan. Berlututlah. Ambil waktu. Dengar perkataan Raja. Amin, saudaraku? Amin. Minta. Firman Tuhan bilang di apa namanya, Mazmur 2 ayat 8 kalau saya tidak salah Bapak Ibu. Mintalah, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Ini berbicara memang tentang Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia juru selamat. Bukankah Tuhan Yesus sudah tinggal di hidup kita? Itu sebabnya memang kalau kita membutuhkan sesuatu, kita mempunyai keperluan yang sangat mendesak. Ingat-ingat, benar nggak ini untuk menegakkan kerajaan Tuhan? Benar nggak yang kuminta ini? Nanti kita lihat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itu sebabnya kita harus terus-menerus meminta. Terus-menerus berdoa. Teruslah meminta, terus. Amin, saudaraku? Amin. Karena Tuhan menjamin akan menjawab semua seruan doa kita. Nah itu sebabnya jangan sampai kita tawar hati. Jangan sampai kita berhenti berdoa. Jangan. Firman Tuhan bilang tetaplah berdoa. 1 Korintus 5 ayat 17 kalau saya tidak salah. Tetaplah berdoa. Amin, saudaraku? Doa itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian membentuk hati kita. Membuat kita merendahkan diri. Membuat kita merendahkan hati. Doa mengajar kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Itulah gunanya doa. Doa itu Bapak Ibu kalau saya mau umpamakan begini. Merubah kehidupan kita dari dalam. Merubah hidup kita dari dalam. Mengajar kita untuk sabar, menanti jawaban Tuhan. Melatih kita untuk tekun, untuk terus mencari Tuhan. Doa itu melatih kita, amin. Mengajari kita. Itu sebabnya Tuhan bilang harus selalu berdoa. Harus. Amin, saudaraku. Karena Tuhan menjamin menjawab doa kita. Karena Tuhan yang bilang, setiap orang yang terus meminta akan menerima. Ini jaminan jawaban doa loh saudaraku sekalian. Itu makanya, tetapi bagaimana doa yang tidak dijawab Tuhan? Nih saudaraku sekalian, saya mau kasih tahu. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus penuh dengan keyakinan iman yang teguh. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
Saudara, Tuhan melatih kita, memerintahkan kita untuk berdoa karena Dialah Allah, karena Dialah Tuhan, karena Dialah Raja. Kalau kita tidak berdoa berarti kita sedang berharap kepada yang lain. Itu sebabnya Tuhan berfirman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat baginya patung, jangan menyembah, jangan sujud kepadanya. Jangan kau beribadah kepadanya. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Tuhan gak mau dicampur-campur, itu makanya Tuhan ajar kita harus selalu berdoa. Kalau kita tidak mau harus selalu berdoa, kita sedang mengarahkan hati kita kepada pengharapan yang di luar Tuhan. Perhatikan baik-baik langkah kaki kita Bapak Ibu. Kemana kita melangkah untuk berdoa? Kepada Tuhan atau kepada yang di luar Tuhan? Tuhan gak mau dicampur-campur, saudaraku sekalian. Amin Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang membuat Tuhan tidak menjawab doa. Berdoa harus dengan iman yang teguh. Coba kita lihat. Ibrani 11 ayat 6. Tuhan mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin orang menyenangkan hati Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hampiri Tuhan dengan iman yang teguh, amin. Percaya. Percaya kepada Tuhan itu Bapak Ibu bukan percaya kepada sembarang, bukan. Ya aku percaya Pak Jokowi, iya bukan. Percaya kepada Tuhan itu kita mempersembahkan hidup kita, menyerahkan diri kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu namanya percaya. Itu sebabnya kita lakukan firman-Nya, karena kita percaya. Amin saudaraku. Kalau datang kepada Tuhan, tetapi tanpa iman, tanpa percaya penuh, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa yang berpaling, datang kepada Tuhan artinya. Dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa bukti kesungguhan kita? Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Apapun yang kita alami tidak membuat kita berhenti mencari Tuhan. Amin. Kedua, yang membuat kita tidak dijawab Tuhan, seruan kita, permintaan kita. Permintaan kita itu mau kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Untuk memuaskan kedagingan kita. Keinginan kita semata. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4 kalau saya tidak salah. Bapak ibu saudaraku sekalian, jangan kita mengeluh. Itu makanya periksa pokok doa kita. Permintaan kita seperti apa? Coba lihat ayat 4, coba saudaraku sekalian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sedangkan Tuhan mengajar kita berdoa, ya, meminta kepada Dia, supaya kerajaannya ditegakkan di muka bumi. Supaya kehendaknya terjadi. Itu makanya kita harus minta kebutuhan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku minta bisnisku Tuhan. Tolong Tuhan. Di hati kita berbicara, aku mau melayani Engkau lewat bisnisku Tuhan. Aku mau mempermuliakan nama Tuhan lewat bisnisku.
Koreksi pokok doa kita. Tuhan, aku mau naik jabatan. Untuk apa? Aku mau banyak uang, banyak proyek Tuhan. Tidak salah saudaraku sekalian. Tapi apakah kita untuk memuaskan hawa nafsu kita? Tapi biarlah itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita perlu uang, perlu. Siapa bilang nggak perlu uang, Pak? Biar sekolah anak kita kan pakai uang kan? Nggak pakai kartu. Amin, saudaraku? Koreksi pokok doa kita Bapak Ibu, pulang ke rumah, cek. Cek. Dan recheck. Pokok doaku ini untuk begini-begini, supaya apa aku? Tuhan, ganti mobilku dengan yang mantap. Tuhan, aku perlu mobil. Mulai kita bertanya dalam hati kita, untuk apa ya? Sebelum Tuhan yang bertanya, untuk apa kau minta itu? Amin, saudaraku? Tanya. Kerajaan Tuhan ditegakkan nggak untuk itu? Atau saudara minta mobil, nanti mobilnya nggak boleh tergoles sedikit pun? Tidak boleh dinaikin orang. Aduh. Haleluya. Amin, saudaraku. Periksa pokok doa kita. Ini aku minta uang yang banyak ini untuk memuaskan keinginanku atau apa sebenarnya? Kalau kita tidak kembali kepada rancangan Tuhan yang semula, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Kita akan hancur dengan apa yang kita minta. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita minta. Hati-hati dengan permintaan. Amin, saudaraku? Oh iya, hati-hati. Sekarang kita mulai mengerti bahwa Tuhan mengajar kita meminta supaya kebutuhan kita ini terpenuhi agar kerajaannya ditegakkan di muka bumi. Amin, saudaraku? Tuhan kalau memberkati kita, nih, arti berkat itu kan nggak usah lah, terlalu banyak bahasa teologinya nanti nggak usah lah ya. Berkat itu pada mulanya dibilang Tuhan itu, ya kan, diberikan Tuhan itu pada saat kejadian loh. Kejadian 1 ayat 26 sampai seterusnya. Lalu Allah memberkati mereka dan berfirman. Saya mau tanya saudaraku sekalian, mana duluan diberkati atau menerima firman? Diberkati dulu. Aduh Bapak Ibu, kita baca dulu yuk. Ya, biar saya nanti, ini Bapak Pendeta ini ngomong aja atau apa ini? Coba kita buka Kejadian, ini saya ingat ini tadi. Haleluya. Saudara masih bersama saya kan ya? Amin. Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Saya baca untuk kita dengan cepat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow. Ayat 28, Allah, apa katanya? Memberkati mereka. Kemudian, lalu Allah berfirman. Saya mau tanya sekali lagi, duluan mana, memberkati atau perintah? Memberkati ternyata, begini loh, ternyata saya melihat itu, wow.
Luar biasa ya. Itu makanya kalau kita bisa berdoa, kita bisa melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan karena hebat kita. Tuhan udah persiapkan Pak. Diberkatinya dulu. Nih nak, aku kasih kau mobil untuk kau pergi ke desa. Diberkatinya dulu. Jadi kalau saudara punya pekerjaan, punya jabatan, punya uang, di dompet saudara yang tebal itu, bahkan di lemari saudara yang tidak pernah kelihatan oleh manusia itu, punya perhiasan banyak, itu untuk melakukan firman. Amin saudaraku? Jangan simpan uangmu lah. Allah memberkati mereka dan berfirman. Itu makanya, minta kebutuhanmu apa? Tak saudaraku, kepada Bapa tapi ya. Haleluya, amin saudaraku. Jangan minta untuk puaskan hawa nafsu. Bagaimana Tuhan mau jawab doa kita? Tuhan kasih aku uang, aku mau keliling dunia. Mau ngapain keliling dunia? Saudara nanti kalau terjadi apa-apa di tengah jalan, salahkan Tuhan pula. Kedua, mengapa Tuhan tidak menjawab doa? Tidak mau mengampuni. Berangai. Di akun aku. Terai. Biar jak. Inyak jak. Munyak aku. Enggak mau mengampuni Bu. Markus 11, ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuhan gak pernah dicampur-campur dengan dosa Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Amin Bapak Ibu. Amin Marigas. Ampuni orang di kantor kita. Ampuni. Tapi Pak, perih. Aduh. Gak terkatakan lagi. Aku dikhianati. 3 kali aku dikhianatinya. Dikhianati oleh siapa Bu? Suami. Ampuni Bapak Ibu. Kita tidak bisa menerima berkat Tuhan, kita tidak bisa melakukan firman kalau kita tidak mengampuni. Karena ingat, Tuhan kalau mempersiapkan kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan pasti kirimnya berkatnya di depan. Pasti itu, karena firman Tuhan mengatakan demikian. Tapi kalau kita nggak mau mengampuni Pak Bu, Tuhan nggak bisa bekerja. Ampunilah. Kenapa Tuhan suruh kita mengampuni? Karena kita pun sudah diampuni Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ya, kekecewaan itu, kecewa, ya, membuat hati memang tersayat-sayat. Itulah sebabnya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku.
Amin, saudaraku. Jangan biarkan hati kita kecewa. Jangan. Ampunilah. Siapapun dia. Siapapun dia. Siapapun dia. Ampuni saja. Supaya Tuhan melakukan rencananya atas hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita sudah melakukannya, Tuhan bilang, karena setiap orang yang selalu meminta, yang terus meminta akan menerima. Karena tidak ada penghalang. Amin Bapak Ibu. Nah, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ada enggak? Enggak ada. Tuhan memberikan penjelasan ini kepada kita. Orang dunia saja tidak memberikan ular pada anaknya yang minta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau terjemahannya lain Bapak Ibu, gini loh. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik dan bermanfaat atau yang menguntungkan kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik, yang bermanfaat, yang menguntungkan kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan kasih apa yang bermanfaat kepada kita. Bukan hanya yang baik, tetapi yang bermanfaat, yang berguna, yang menguntungkan. Supaya apa? Supaya kerajaannya ditegakkan di muka bumi. Bapa yang jahat saja memberikan apa yang baik, yang menguntungkan. Amin, saudaraku? Amin? Kesaksian ini saudaraku sekalian. Ya, Bapak yang jahat saja memberikan yang baik. Amin, saudaraku? Ini kesaksian. Kesaksian saya saja. Yang ringan-ringan saja. Waktu Sirut anak saya yang kedua, ya kan? Lulus ujian UTBK, dia mengambil ke Surabaya, saudaraku sekalian. Wah, saya bilang, kalau perasaan hati saya, Bapak Ibu, perasaan seorang bapak ini ya, jangan bilang Bang Denny ini lagi melo, lagi apa, ya begitulah perasaan seorang bapak. Waktu anak saya ini lulus, saudaraku sekalian, dia lihat komputer, kami lihat sama-sama hasil kelulusannya, dia teriak. Padahal dia sudah bilang, waktu dia mijit-mijit kaki mamanya, saya ada di sampingnya Bapak Ibu. Aku gak usah keluar kota juga gak apa-apa. Di sini aja aku sudah melayani. Dia bilang begitu. Sudah ada teman-teman pelayanan. Apalagi habis LBC itu, saudaraku, di tempat mereka. Dia menggebu-gebu sekali. Waktu kami lihat pengumuman, lulus di Unair, Fakultas Hukum. Dia bilang, "Woi Bang, aku lulus woi," katanya. Tetapi saya diam 1000 bahasa. Coba bilang sama panitianya, boleh nggak dipindah ke Palangkaraya, saya bilang. Boleh nggak dipindahin ke Palangkaraya? Saya bercanda saja sebenarnya, cuman hati saya, anak saya ini akan jauh dan tentu biayanya tidak sedikit. Saudaraku, dia lulus berjalan waktu, harus daftar ulang. Setelah daftar ulang baru dikasih tahu UKT-nya, uang kuliah tetap. Setelah daftar ulang. Bagaimana Mah? Bagaimana Pak? Aku daftar ulang kah? Harus lengkapi berkas. Berapa penghasilan orang tua, apa pekerjaan orang tua. Harus ada semuanya isiannya, saudaraku sekalian. Lengkap. Namanya anak Tuhan nggak boleh bohong kan?
Apa yang ada ya kita isi aja. Daftar ulanglah dia saudaraku sekalian. Ini dikasih waktu 3 hari Pak. Nanti baru diumumkan uang kuliah tetapnya. Uang pembangunan, uang apa-apa nggak ada. Kami tunggu-tunggulah, kami sambil berdoa. Ruth, kita berdoa. Kita minta 1 juta yuk uang kuliahmu. Atau 500.000 saja. Itu perasaannya kita Bapak, keinginan kita. Ya kita berdoa kan minta katanya kan. Karena abangnya, mohon maaf ya Bapak Ibu, cuman 1 juta 1 semester uang kuliahnya. Tanpa uang pembangunan, tanpa uang-uang lain-lain. Kita minta 1 juta yuk seperti abang. Atau kita minta 500.000. Iya Pak ya. Kita berdoa. Hari Sabtu datanglah. Saudaraku sekalian, pengumuman uang kuliah tetap. Kita buka sama-sama laptopnya. Dipencetnya lah. Cek. Waduh Pak. Waduh apa? 6,5. Hah? 650? Saya kira 650.000 saudaraku sekalian. 6.500.000 Pak. Waduh saya bilang. Aku yakin aja makanya kita mau jadi orang kaya ini katanya. Alamak. Saya lemah saudaraku sekalian. Terus terang saudaraku sekalian. Tabungan kami lagi kosong, memang kosong. 6.500.000 tidak bisa terpenuhi. Itulah kondisinya. Saya kasih tahu nominal ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bukan saudara nanti berbelas kasihan sama saya. Ya pulang dari sini, hei Pak Enok, ini ada cek. Saya tidak akan terima. Saya tidak akan terima itu. Saya bukan cari belas kasihan saudara, bukan. Tapi kalau saya melihat saudara, ini karena kesaksian kamu tadi, saya berikan, saya tidak akan terima. Tidak terima lambat-lambat maksudnya. Saudara saya mau kasih ini, mungkin banyak kita mengalami seperti itu. Keadaan terdesak, keadaan hancur. Kenapa saya bilang hancur? 6.500.000 tidak bisa dipenuhi oleh seorang bapak. Hancur betul saya. Hancurnya itu bukan hancur apa saudaraku sekalian. Hancur berkeping-keping. $6.500.000. Kalau saya pulang dari sini sore-sore, saya lihat Titit, kami klakson di rumah, dia buka pintu saudaraku sekalian. Saya lihat muka anak saya itu. Bapak. Saya menjerit saudaraku sekalian, walaupun gak di depan istri saya. Gak di depan anak-anak saya. Saya nangis di hadapan Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Karena ada masa waktunya kan, pembayaran itu kan. Setiap dia bilang bagaimana Pak, hati saya hancur. Iya nak, kita doa ya sayang. Kita doa sayang. Istri saya juga, bagaimana Pak? Kami mau jual perhiasan dari nenek moyangnya. Yang ada berlian-berliannya, masa ditawar 3 juta saudaraku? Tidak mencukupi, udah lama gak usah aja lah aku bilang. Hancur hati saya Bapak. Adakah seorang bapak yang meminta roti kepadanya kasih batu? Saya hancur hati, hancur sehancur-hancurnya. Istri saya bilang, bagaimana Pak? Gak datang ke Amang dulu kah? Saya Bapak Ibu, kalau nggak terpaksa Bapak Ibu, saya lihat wajah orang tua saya banyak pengeluaran. Bapak Ibu tentu kenal orang tua saya nggak perlu kenalkanlah alamatnya dan di mana.
Ya, saya mau saya bolak-balik, Pak, ini saya mau mulai perkataan itu tersumbat mulut saya. Saya mau cari alasan, Pak, ini tadi sini, ini. Tersumbat lagi mulut saya. Tidak terkatakan saya berkali-kali. Saya percaya Bapak ini pasti ngerti. Lihat muka anak-anaknya aja pasti ngerti. Ini kempes, ini lagi apa, lagi bangkrut, lagi pasti tahu. Nggak usah sok-sok nggak tahu, amin. Anaknya nggak usah sok-sok banyak uang, sok-sok apa. Kalau orang tua itu, seorang bapak itu pasti tahu dia. Cuman dia nunggu-nunggu sampai kau katakan. Sampai kau katakan. Saya datang kepada bapak saya berkali-kali, tidak terkatakan. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini kehendak Engkau Tuhan, aku menghadap bapakku. Lembutkanlah hatinya. Enggak, saudara kenapa? Gini loh. Seorang bapak saja mau dia merampok, coba lihat berita itu. Kenapa kamu merampok HP dan segala macam untuk bayar uang kuliah anak saya, Pak? Kenapa? Karena dia tahu apa yang harus diberikannya sama anaknya. Saya betul-betul bergumul, Tuhan, tolonglah saya. Tolonglah saya. 6.500.000 tidak bisa terpenuhi, Tuhan. Apa aku ini, Tuhan? Bapak kayak apa aku ini, Tuhan? Berkali-kali saya bolak-balik. Saya percaya waktu orang tua saya, bapak saya itu mendengar cucunya masuk ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya. Pasti dia berpikir, dari mana uangnya ini? Membayar uang kosan, membayar uang kuliah, uang makan. Mau gaya-gayaan pula ini. Tetapi disitulah Tuhan kasih dia. Saya bilang pindahkanlah ke Palangkaraya. Enggak bisa, saudaraku. Akhirnya, ketika ayah saya dan ibu saya, ya saya kan enggak seperti abang-abang saya yang lain. Ya kan? Saya harus bergumul dulu. Waktu orang tua saya makan, Pak, tadi sini nelpon, si Martianus ini. Oh iya kan, iya. Oh saya lihat. Bagaimana sih Ruth? Kata orang tua saya seperti itu. Ya itulah Pak, tolonglah dulu. Mintalah sama mertuamu. Oh enggak, mertuaku lagi enggak ada juga Pak. Saudara, yang saya butuhkan 6.500.000. Tapi saudara tahu berapa yang dikasih? Enggak, saya menyebutkan nominal ini saudaraku, hafal. Mungkin bagi saudara itu kecil. Tapi bagi kita yang sedang terdesak Pak, wow. Itu seperti, Tuhan paling tidak 5 juta pun dikasih. Saya udah begitu doanya sama Tuhan. Ya 3 juta pun terserahlah. Lalu orang tua saya masuk ke kamar. Den, sini Den. Ya, saudara nggak usah tahu siapa orang tua saya. Cairlah, lebih. Lebih. Saya nggak usah kasih tahu lebihnya saudaraku sekalian. Nanti ada yang cemburu, ada yang apa? Ya, lebih. Akhirnya dibayarlah UKT-nya, dia senang. Saudaraku sekalian, dia senang. Pergumulan tahap pertama selesai. Kemudian ternyata harus daftar ulang ke Surabaya. Saya sudah berbagai macam cara, saya bilang sama panitianya, Pak, saya ini rohaniawan, tolonglah dikurangkan. Apakah bisa cek apa psikologi sama apa keterangan dokternya di sini saja, di Palangkaraya saja? Nggak bisa Pak, karena kami punya rumah sakit.
punya standar khusus. Gak bisa saudaraku, harus mikirin lagi ongkos pulang pergi saudaraku sekalian. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka berangkat untuk daftar ulang. Sambil cari-cari kos, sampai lecet-lecet kaki mereka jalan kaki. Mereka bingung, kok ada orang cari kos jalan kaki? Saudaraku sekalian, saya bergumul sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Pak, telepon dari Surabaya istri saya. Si ini menawarkan begini, bagaimana? Oh iya kah? Terima saja, Ma. Terpaksa, rumah, hadiah, mertua indah harus dilepaskan. Dan sampai sekarang belum ada yang membelinya. Sampai sekarang maksud saya. Saya udah bilang sama si Ruth, kamu jangan, waktu dia kan dapat eligible ya. Dia ngambil kedokteran, Ruth, kamu jangan pikirkan itu. Rumah tempat kita tinggal sekarang ini pun, ya, rumah warisan dari opungmu ini, papi siap jual. Terus kita mau tinggal di mana? Di barak-barak apa katanya. Kamu jangan pikirkan itu. Untuk kamu. Anak-anak saya, mungkin abangnya dengar, gaya papi ini. Sama aku enggak dibikinnya gitu. Yang paling besar itu. Oh enggak sama, karena kasusnya kan berbeda-beda. Saya enggak bisa beda-bedakan anak saya. Nah kemudian, saudaraku sekalian, sampai akhirnya dia berangkat kemarin. Tercukupkan. Dan semua proses sedang berjalan. Proses sedang berjalan. Mintalah kata Tuhan. Saya bilang sama dia, nak, ngapain kau kuliah? Mau ngapain kamu? Kamu mau ngapain ke Surabaya? Kamu harus ingat, untuk apa kamu? Tujuanmu apa? Kamu ditetapkan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya nangis, saudaraku sekalian. Melepas kepergian anak saya ini. Nangis nggak habis-habisnya, saudaraku sekalian. Tadi pun saya mau nangis juga. Oh bukan mau nangis, udah nangis-nangis juga. Kok Tuhan itu baik banget sama saya? Siapa saya ini? Waktu saya menyembah Tuhan beberapa waktu yang lalu, saya bilang, Tuhan, bagaimana sebelum itu terjadi anak-anak saya ini Tuhan? Ada di hati saya bilang begini, saudaraku, anak-anakmu itu nanti jadi hadiah untuk kamu. Itu upahnya untuk kamu nanti. Setia melayani Tuhan. Anak-anakmu itu menjadi nanti. Waktu saya berdiri di situ, aduh saya nangis. Jangan kamu lihat hidupnya sekarang. Kalau seorang bapak saja memberikan apa yang baik dan yang bermanfaat untuk anaknya, apalagi Bapa kita di sorga. Saudara, perhatikan baik-baik. Apa pergumulan saudara? Bukankah Tuhan sudah berikan jalan keluar? Amin. Adakah pergumulan yang lebih besar di hadapan Tuhan? Gak ada. Coba kita lihat ayat terakhir, saudaraku sekalian. Saya khotbahnya agak lama, saudaraku sekalian ya. Sekali ini ya. Roma 8. Roma 8. Haleluya. Ayat terakhir. Haleluya. Ayat 31-32. Saya bacakan untuk kita ya. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
Siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus saja sudah diberikannya nyawanya untuk kita, adakah yang lebih besar daripada itu? Apakah pergumulan kita, masalah keuangan kita lebih besar dari nyawa, dari darah yang telah ditumpahkan Tuhan untuk kita? Tidak, saudaraku sekalian. Itu sebabnya bagian kita, taatlah kepada Tuhan. Lakukanlah kehendaknya. Apa yang menjadi tujuan Tuhan, lakukan saja. Amin, saudaraku. Tuhan mengasihi kita loh. Saya nggak habis-habisnya nangis bukan karena saya juga tengking juga tuh. Roh kesedihan. Tapi nggak bisa. Tuhan tuh begitu baik banget sama saya. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah saya lakukan sebenarnya? Dibanding dengan berkat Tuhan. Gak ada. Itu makanya apa yang kita lakukan hari ini untuk Tuhan, itu akan mempengaruhi generasi kita. Amin. Itu akan mempengaruhi generasi kita. Saya percaya karena Bapak dan Ibu Gembala sudah menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Itu mempengaruhi generasi kita. Amin, saudaraku. Percayalah, Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan mendengar seruan kita. Jangan putus asa. Tapi ingatlah, koreksi pokok doa kita. Untuk apa itu semua? Apakah untuk menggenapi rencana Tuhan? Atau memuaskan hawa nafsu kita? Atau apa? Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Oh, we love you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sedang dirimu saja kau korbankan untuk kami. Apalagi dengan pergumulan kami, tidak mungkin Tuhan tidak menolong kami. Tidak mungkin Tuhan tidak mencukupkan kami. Tuhan pasti mencukupkan kami. Untuk kami menggenapi rencana Tuhan. Oh, we love you Jesus. Oh Yesus Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulanmu, apakah bisnismu belum jalan, apakah kau sedang mengalami hambatan, minta kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menggenapi rencanamu, aku mau menggenapi panggilanmu. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jalan keluar yang Tuhan berikan tepat pada waktunya. Percayalah kepada Dia. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Percayalah kepadanya, serahkan hidupmu kepadanya. Lakukan kehendak Tuhan. Berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Tetaplah meminta, jangan menyerah, jangan putus asa. Air matamu dilihat Tuhan. Kalau Bapak yang jahat saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapak kita di sorga. Dia akan berikan Roh Kudusnya bagi mereka yang meminta kepadanya. Apapun yang menjadi pergumulan kita, orang mungkin gak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu membentuk kita untuk kita tetap meminta. Itu membentuk kita untuk kita makin rendah hati.
datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Bawa hatimu. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Ingat itu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, katakan sungguh besar. Sungguh besar. Bapa. Pikirkan, kita ada di pikiran Tuhan, kita ada di hatinya. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Mungkin kau bertanya dalam hatimu, sampai kapan aku begini Tuhan? Mungkin kau punya pergumulan apapun juga. Sampai kapan aku sakit ini? Sampai kapan aku mau disembuhkan ini? Sampai kapan? Mungkin kau punya pergumulan tentang keuanganmu. Semua kita mungkin mengalami hal yang sama. Tapi mau gak kita percaya kepada Tuhan? Berharap, meminta kepada Tuhan. Mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Mari angkat tanganmu, engkau yang punya pergumulan. Angkat tanganmu. Di tempatmu saja. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Bilang sama Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku punya pergumulan ini. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, keuanganku, Tuhan, keluargaku, sampai kapan? Anak-anakku Tuhan, suamiku, istriku, sampai kapan aku menghadapi ini? Tapi firman Tuhan bilang, tetaplah meminta, tetaplah mencari, tetaplah mengetuk. Oh, Tuhan memberkati anak-anakmu. Anak-anakmu tidak akan menjadi peminta-minta. Dalam nama Yesus, Dia akan membuat anakmu menjadi berhasil. Apa yang kau takutkan tentang anakmu, tentang masa depannya, Tuhan akan bela. Tuhan akan bela. Tuhan akan bela. Dengarkan ini baik-baik. Tuhan akan bela. Tuhan akan bela dia. Tuhan akan bela dia. Tuhan akan bela dia. Karena rencana Allah harus digenapi. Rencana Allah harus ditegakkan. Kehendak Allah harus ditegakkan di muka bumi ini. Tuhan akan bela dia.
persiapkanlah dirimu. Tuhan akan bela dia. Penyakitmu Tuhan sembuhkan. Keuanganmu Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk kerajaan Tuhan ditegakkan di muka bumi ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terimalah itu dalam nama Yesus. Terimalah itu dalam nama Yesus. Percayalah dalam nama Yesus. Terimalah itu. Buka hatimu dalam nama Yesus. Tuhan sudah mengorbankan dirinya untukmu. Apalagi kebutuhan kita, Tuhan pasti akan penuhi untuk maksud dan tujuannya digenapi. Oh, haleluya. Haleluya. Terima. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagi kami ya Bapa.